Maka itu ada dua yang digunakan oleh Allah di situ. Satu tentang Allah sendiri, Al-Majid. Yang kedua, Allah sandarkan kepada Al-Quran. Bal huwa Qur'anul Majid. Bahkan mereka mendustai Al-Quran yang maha mulia. Jadi orang-orang kafir Quraisy mendustai Al-Quran. Sampai hari ini ada tak yang mendustai Al-Quran? Nah, lalu Allah sandangkan asma'nya kepada Al-Quran. Jadi kata Allah, Al-Quran itu adalah Majid. Kalau bahasa yang populernya Al-Quran Al-Karim gitu ya. Al-Quranul Karim. Jadi nama Quran yang lain itu adalah Majid. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Itu kalau kita lihatnya dalam surat Al-Baqarah juga ada. Dalam surat Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, ini dimulai dengan huruf hijaiyah Qaf. Ya, satu ayat. Lalu demi Al-Quran yang maha mulia. Maka itu kalau ingin dapat sifat kemuliaan, dua saja yang kita kerjakan. Satu dekat dengan Allah, yang satu dekat dengan Al-Quran. Itu juga. Jadi kalau ingin mulia, jangan dekat dengan manusia. Karena manusia itu hari ini ada yang disanjung-sanjung, tapi besok ada yang dicaci maki. Yang paling sederhana itu menengoknya Pak. Satu kali dulu tahun berapa saya pernah nonton bola di Gor Agus Salim. Kalau gol Pak, wah itu disanjung-sanjung hebat. Wah, gitu. Tapi kalau hampir gol, ya kan? Kalau hampir gol saja dia keluar cepat karena ada gawang menimpa siang sebelah itu. Disudu seketik sampai macam. Itu caciannya luar biasa Pak. Begitulah manusia kan. Kalau lagi menang, wah itu Garuda di dadaku. Tapi kalau wajah kalah, ya kan. Nah, begitu kalau kita mau dekat dengan manusia, kadang-kadang mulia, kadang-kadang hina. Hari ini dicaci maki, mungkin besok dipuji-puji. Hari ini dipuji-puji, mungkin besok. Hari ini mungkin kita bangga berselfie-selfie Pak. Ya kan? Bangga betul kita berfoto-foto. Banyak orang minta foto kan. Besok pas ditangkap KPK, ya kan? Mungkin diakui foto itu saja gitu. Itu kalau kita dekat dengan manusia. Tapi kalau ingin dekat, satu dekatlah dengan Allah. Yang kedua dekatlah dengan Al-Qur'anul Majid. Maka itu Al-Imam Al-Qurtubi pernah menghabiskan waktu seumur hidupnya hanya dengan Allah dan Al-Quran. Makanya lahirlah kitab tafsir Al-Qurtubi. Malah beliau pernah pindah ke Makkah, pindah ke dekat Ka'bah, cari rumah dekat Ka'bah itu dulu. Kemudian disitulah beliau tinggal. Keluar dari rumah itu hanya untuk sholat ke Masjidil Haram saja. Pulang bergelur dengan Al-Quran sampai beliau tidak menikah. Ya. Karena beliau itu inginnya terus bersama Allah dan bersama Al-Quran. Ya. Kita ini terobsesi kan tergantung apa yang kita dalam pikiran kita. Ya kan? Kalau istilah ayat yang lain itu inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya ya kamu itu amalnya itu kan berbeda-beda. Tergantung orientasi dalam kepala kita itu apa. Kalau orientasinya Allah, maka dia akan mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orientasinya Al-Quran, maka dia akan coba tidak berpisah dengan Al-Quran.
Kalau orientasinya dunia, maka dia akan menghabiskan waktu tenaganya untuk dunia, ya kan? Maka karena Al-Quran itu disifati dengan Al-Majid, maka tidak ada lagi kitab yang lebih tinggi daripada Al-Quran, ya kan? Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu gunakan waktu, ya kan, untuk mendalami Al-Quran, karena tidak ada lagi Pak, kita kadang-kadang bisa membaca kitab karangan manusia, ya kan, tapi kadang-kadang tidak kita baca kitab yang datang dari Allah. Padahal kalau dikumpul seluruh kitab di dunia ini yang dikarang oleh manusia, ya kan, seluruhnya Pak, dikumpul bar kira-kira tampilnya tuh, tidak akan pernah bisa menyaingi Al-Quran gitu. Karena Al-Quran disandangkan oleh Allah, yaitu bal huwa Qur'anul Majid. Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia, datangnya dari yang maha mulia. Itu Al-Quran datangnya dari Allah, dibawa oleh malaikatnya yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, diberikan kepada manusia, itu manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang di Makkah, sampai hari ini kota Makkah, kota Madinah, tempat turunnya Al-Quran, itu adalah kota yang paling mulia. Sekurang-kurang itu versi Al-Quran. Kalau ada yang tidak setuju, tidak apa-apa. Sehingga Allah dulu pernah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah demi kota ini. Kota ini itu adalah kota Makkah. Jadi kalau versi Al-Quran, kota yang paling mulia di dunia ini adalah Makkah. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baladil amin itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Itu kapan itu Makkah Madinah itu menjadi mulia? Semenjak yang dimuliakan turun di situ, yaitu Al-Quran. Turun di malam hari Pak. Malam itu menjadi malam yang mulia, yaitu malam Qadar. Turun di bulan itu menjadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya kan? Itulah Al-Majid, ya kan? Ini tidak ada lagi Pak kitab yang lebih mulia dibandingkan dari Al-Quran. Jadi kalau kita setiap hari berdialog dengan Al-Quran, berarti kita setiap hari dekat dengan sesuatu yang mulia gitu. Ya kan? Bangga dengan adanya Al-Quran. Ibu, dalam tas ibu itu ada Al-Quran kan? Ada seorang jemaah kita meninggal, wajahnya berseri-seri, ya kan, bersih betul. Lalu saya tanya kepada suami ibu, gimana Pak amalan ibu selama ini? Kata suaminya, selama pantauan saya biasa-biasa aja Ustaz. Beliau rajin sholat berjamaah di masjid, kemudian dari maghrib sampai isya, karena beliau pandai baca Quran, lalu ngaji-ngajilah sama kawan-kawan jemaah. Kalau ada temannya yang tidak pas, lalu dipaskan bacaannya. Seperti itulah. Kalau malam kadang-kadang tahajud, kalau duha kadang-kadang ada duha. Tapi satu yang paling luar biasa menurut saya ibu ini, ya kan? Beliau itu jarang sekali berpisah dengan Al-Quran.
kecuali ke toilet gitu ya. Yang sampai beliau ceritakan di waktu menunggu di depan rumah itu transpadan mau pergi, itu sambil menunggu transpadan itu sambil berdiri tetap juga membaca Al-Quran. Nah itu amalan yang paling luar biasa saya tengok ibu. Itu ibu lah yang tahu ya. Kalau amal suaminya seperti apa gitu ya. Ya kan, kalau malamnya baralah mulaloknya itu ibu tahu tuh. Ya kan, ada baca Quran atau tidak. Itu just istri kan. Suami juga tahu itu apa yang dikerjakan oleh istrinya gitu ya. Ternyata ini yang amalan yang luar biasa. Itu satu ya Bapak Ibu. Dekat sajalah dengan Al-Quran, dekat dengan Allah. Karena tidak ada lagi Pak wahyu yang akan datang kepada manusia. Iya kan? Tidak ada lagi. Kalau ada orang yang hari ini mengaku menerima wahyu, justru dia akan menjadi orang yang terhina. Iya kan? Masa iya Pak pelatih bola aku jadi nabi menerima wahyu, tukang guntiang lalu mengaku jadi nabi menerima wahyu gitu ya. Nah, gitu. Lalu ditangkap oleh polisi Pak, dia minum Pocari Sweat. Jadi rupanya awal itu habis menerima wahyu kenapanya gitu ya. Jadi tidak ada manusia ini ya kan. Maka itu Al-Quran sudah sampai kepada kita, dan itu puncak. Ya kan, kemuliaan itu ada. Nah, bagaimana menghubungkan antara Allah dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah yang maha mulia. Nah, tadi ada as yang paling tinggi. Kemarin saya sampaikan langit pertama dengan langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Ketiga 500 tahun, 4 500 tahun, dari langit ketujuh ke ars itu 500 tahun. Ya kan? Itu menunjukkan begitu tingginya dan maha besarnya Allah, dan Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia. Kalau ingin mulia hidup dunia dan akhirat, maka pahamilah Al-Quran. Lalu kata Allah kan, Al-Majid ini bisa digunakan untuk doa. Ya Majid, wahai yang maha mulia, anugerahkanlah kami perkataan yang mulia, anugerahkanlah kami perbuatan yang mulia, anugerahkanlah kepada kami amalan yang mulia, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang mulia. Bukankah bakawan dia tukang jual parfum, kalau tidak dapat parfumnya minimal wanginya Pak, ya kan? Agak saya dah kayak orang jual parfum, ya kan? Kalau tidak ada binti balik parfum minimal wanginya menempel Pak, ya kan? Tapi kalau bakawan dia orang tukang puput, tukang apa, tukang basi, kalau tidak karena basinya minimal barasuk, bau nasuk, nah itulah. Maka itu minta kepada Allah supaya kita ya kan dianugerahkan perbuatan yang mulia, perkataan yang mulia, ya kan, dan bersama orang-orang yang mulia, ya kan. Nah, salah satu diantaranya nanti dikumpul pun di akhirat bersama orang-orang yang mulia, yaitu di tempat yang mulia. Apa itu tempat yang mulia? Surganya Allah. Itu materi kita tentang Al-Majid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.